Pesugihan air mani, ritual nista di balik senyum dukun bawah tanah. Aku tak akan pernah lupa malam ketika tubuhku terasa lumpuh, bukan karena lelah, tapi karena terjebak dalam kesalahan yang bahkan Tuhan pun mungkin enggan melihatnya. Namaku Dimas. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng pegunungan, tempat di mana suara azan bersahutan dengan isak tangis orang-orang yang kehilangan. Aku dulunya sopir truk, hidup pas-pasan. Tapi sejak istriku keguguran dan usaha kecilku bangkrut, aku seperti mayat hidup. Sampai suatu malam, di warung kopi pinggir jalan, aku bertemu lelaki renta yang mengaku bernama Mbah Sula. Wajahnya keriput tapi senyumnya lebar. Kalau hidupmu mandek, berarti waktunya kamu buka jalan baru, katanya. Saat itu aku tak paham maksudnya, sampai ia menggenggam tanganku, dan menyelipkan secarik daun pisang berisi tanah basah dan sejumput rambut. Datanglah ke kuburan Cina malam Jumat Kliwon. Gali di balik nisan yang retak. Kau akan tahu jalanmu. Bodohnya, aku datang. Malam itu, angin dingin seperti tangan hantu yang meraba seluruh tubuhku. Kuburan sepi, hanya suara kodok dan ranting patah. Aku gali tempat itu. Kuburannya palsu. Di bawah nisan, ada lubang selebar pintu, dan tangga turun ke bawah tanah. Di dalamnya, lorong panjang dipenuhi bau amis, seperti darah basi. Cahaya lampu minyak menari di dinding tanah. Di ujung lorong, ada bilik bambu. Di dalamnya, Mbah Sula sudah menunggu. Telanjanglah. Aku menatapnya, bingung. Tapi tubuhku menurut. Di depanku, duduk seorang perempuan muda, wajahnya cantik tapi matanya kosong. Dia tak berbicara. Hanya membuka kainnya perlahan, seperti boneka rusak yang dipaksa hidup. Berhubunganlah dengannya, kata Mbah Sula datar. Tapi jangan keluar di dalam. Air manimu akan kami tampung. Aku menolak. Tapi Mbah Sula menyentuh pundakku, dan tiba-tiba aku seperti dirasuk. Tangan dan tubuhku bergerak sendiri. Aku tak tahu berapa lama. Setelah selesai, cairanku ditampung dalam tempurung kelapa, dicampur darah ayam, lalu Mbah Sula mengusapnya ke mataku. Mulai besok, rezekimu lancar. Tapi setiap bulan, kau harus datang dan beri airmu lagi. Dan ingat, jangan pernah tanya siapa perempuan itu. Dan memang benar. Esoknya, ada orang pesananku dari kota. Uang masuk bertubi-tubi. Truk baru, rumah direnovasi. Aku hidup enak. Tapi tiap bulan, aku kembali ke bawah tanah. Ritual nista itu jadi candu, meski perempuan itu tak pernah menatapku. Sampai bulan ke-7, aku melanggar. Hari itu, perempuan itu menangis. Suaranya lirih. Dia menggenggam tanganku kuat, seolah minta tolong. Aku panik, dan keluar di dalam dirinya. Mbah Sula menjerit. Tanah bergetar. Lampu padam. Dalam gelap, aku mendengar suara bayi menangis, dan suara wanita lain tertawa panjang. Aku kabur. Sejak saat itu, hidupku hancur. Mataku tak bisa melihat orang-orang. Yang kulihat hanya tubuh-tubuh telanjang, berdarah, membusuk. Dan semalam, perempuan itu muncul di mimpiku. Perutnya besar. Ia memanggilku dengan suara 3 sekaligus. Suara perempuan, anak kecil, dan Mbah Sula. Katanya, anakku sudah lahir. Dan ia lapar. Aku tak ingat pasti sejak kapan hidupku mulai membusuk. Tapi malam itu jadi awal semua kehancuran yang menyamar jadi keajaiban. Namaku Dimas. Dulu aku sopir truk barang, hidup pas-pasan tapi cukup. Sampai istriku keguguran di bulan ketiga, dan semua usahaku bangkrut dalam sebulan. Sejak itu, aku seperti zombie, bangun pagi, duduk di beranda, dan tidur tanpa semangat. Aku bahkan pernah mencoba gantung diri di pohon mangga depan rumah, tapi tali tambangku putus. Katanya, kalau tali putus, artinya Tuhan belum izinkan mati. Tapi aku curiga, justru iblis yang masih mau aku hidup. Malam itu, aku nongkrong sendirian di warung kopi depan SPBU tua, pinggir jalan provinsi yang sepi. Pemilik warung sudah tutup, tapi aku nekat duduk karena lampunya masih nyala. Tiba-tiba,
datang seorang lelaki tua. Jalannya pelan, tubuhnya kecil, tapi sorot matanya tajam seperti ular. Dia duduk tanpa permisi di depanku. Kulit wajahnya keriput, dan giginya hitam semua saat ia tersenyum. Lagi seret ya, Le? Tanyanya, suaranya berat tapi tenang. Aku cuma angguk. Kamu buntu, karena kamu maksa lewat jalan yang sudah mati. Kadang, untuk bisa maju, kita harus gali jalan baru. Aku tak mengerti maksudnya. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, aku refleks menjabat. Telapak tangannya dingin seperti es. Lalu dia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Bukan nanti di rumah. Kalau kamu niat berubah. Begitu dia pergi, aku membuka benda itu. Selembar daun pisang kering, berisi tanah basah berbau anyir dan sejumput rambut kasar. Ada tulisan kecil di balik daun, kuburan Cina, nisan retak, Jumat Kliwon. Aku pikir itu hanya lelucon orang gila. Tapi malam itu juga, mimpiku berubah. Aku melihat tangga panjang ke bawah tanah, dan suara perempuan menangis dari lorong gelap. Saat bangun, tanganku masih mencengkeram daun pisang itu. Dan aku, benar-benar pergi ke kuburan Cina malam Jumat Kliwon. Entah bodoh atau nekat, aku bawa cangkul dan senter kecil. Di bagian belakang makam tua itu, aku menemukan satu nisan retak, nyaris roboh. Tanah di depannya gembur, seperti baru digali. Aku gali perlahan. Baru setengah meter, cangkulku membentur papan kayu. Kupinggirkan tanahnya, dan aku tak menemukan mayat, tapi pintu kayu kecil dengan gagang besi tua. Kukayuh pintu itu. Angin lembab menerpa wajahku. Bau anyir dan amis keluar dari bawah tanah. Di dalamnya, ada tangga tanah melingkar ke bawah. Aku turun, satu persatu, sambil menahan napas. Cahaya senterku hanya menyorot tanah dan dinding merah. Tapi jauh di bawah, ada cahaya kuning redup seperti lampu minyak. Dan di sanalah, lorong itu membawaku ke tempat pertama kalinya hidupku berubah. Ke tempat ritual pertama, ke tempat semua dosa yang kubuat, dimulai. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk satu orang. Dindingnya tanah liat yang masih basah, dan tiap langkahku menginjak lumpur lengket. Senter kecilku mulai berkedip. Aku makin ragu, tapi langkahku seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah menuruni belasan anak tangga, aku sampai di ruang sempit yang remang. Terdapat 3 lampu botol berisi minyak yang menggantung dari langit-langit bambu. Dan di tengah ruangan itu, beralaskan tikar pandan yang lusuh, ada seorang perempuan. Ia duduk diam, tubuhnya kurus, matanya tertutup kain hitam. Ia hanya mengenakan kain tipis lusuh yang menempel di kulitnya yang pucat. Rambutnya panjang dan kotor. Di sampingnya berdiri lelaki tua itu, Mbah Sula. Langkah pertama sudah kamu tempuh, Le. Sekarang tinggal bayar mahar, ucapnya sambil menyerahkan tempurung kelapa kosong. Isinya harus dari tubuhmu sendiri. Harus, asli dan segar. Aku paham maksudnya. Aku menolak, tapi Mbah Sula hanya tertawa pelan. Kalau kau keluar dari sini tanpa menjalani, kau takkan lagi hidup di atas tanah. Orang yang menolak berkah, akan dikutuk oleh tanah. Perempuan itu tak bergerak, seperti boneka hidup. Nafasku berat. Tapi rasa penasaran, kemiskinan, dan keputusasaan membuatku tetap di situ. Aku lakukan ritual itu. Entah karena setan merasuki atau karena akalku mati. Setelah selesai, cairan itu diserahkan pada Mbah Sula. Ia mencelupkan jari ke dalamnya dan mengusapkannya ke kedua mataku. Tiba-tiba, pandanganku berubah. Ruang itu menjadi terang. Cahaya keemasan memenuhi dinding. Aku bisa melihat tumpukan emas, kain sutra, dan potret diriku, tersenyum dengan jas mahal dan mobil di belakangku. Kau akan dapat semua ini, asal kembali tiap bulan, bisik Mbah Sula. Dan jangan pernah tanya siapa perempuan itu. Sekali kau tanya, semuanya akan runtuh. Aku mengangguk. Dalam hati menjerit. Tapi mulutku tetap bungkam. Karena di hadapan kemiskinan dan janji kekayaan, moral dan nalar seringkali hanya jadi debu. Pagi setelah ritual itu,
Aku bangun di ranjangku sendiri. Baju masih kotor tanah, kuku penuh lumpur. Tapi yang aneh, meja makan sudah penuh makanan. Ada 2 bungkus nasi uduk, segelas kopi panas, dan roti bakar. Aku tertegun. Istriku sudah lama meninggalkan rumah. Siapa yang menaruh semua ini? Belum sempat berpikir lebih jauh, ponselku berdering. Nomor asing. Pak Dimas? Ini dari kantor ekspedisi Jaya Trans. Kami dapat referensi dari rekan lama Bapak. Kami butuh sopir freelance antar kota, gaji harian. Bisa mulai hari ini? Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Hari itu, aku mengemudi truk penuh barang elektronik. Bosnya ramah, upahnya langsung tunai, 1 juta bersih. Pulang ke rumah, aku kaget melihat lemari dapur terisi bahan pokok. Dan di halaman, seekor ayam jantan besar mengais tanah sambil berkokok keras. Tiap malam, aku tidur dengan bau kemenyan samar di kamarku. Dan tiap pagi, ada makanan, uang, dan tawaran kerja baru. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini dari bawah tanah, dari mahar yang kubayar. Seminggu kemudian, aku mampu beli motor baru. Tetangga mulai curiga. Wah, Mas Dimas sekarang hoki banget ya. Tiap hari kerja, motor baru, rumah kinclong. Ikut arisan tuyul ya, canda Pak RT. Aku hanya tertawa, tapi malamnya aku gelisah. Karena semakin besar uangku, semakin tajam bau anyir di rumah. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ayam jantan itu menghilang dari kandang. Pagi harinya, selalu ada bercak darah di dekat sumur. Aku mulai berani bertanya dalam hati, siapa perempuan itu? Apa hubungannya dengan keberuntunganku? Tapi tiap pertanyaan itu muncul, mimpi buruk menghantam tidurku. Aku melihat perempuan itu berdiri di pojok kamar. Matanya bolong, dan mulutnya menganga seperti lubang hitam. Darah menetes dari sela pahanya, mengalir membentuk nama, Dimas. Dan sejak malam itu, rezekiku tak lagi terasa seperti berkah. Ia seperti balas budi, dari sesuatu yang kelaparan. Aku kira harga yang harus kubayar hanya sebatas menjalani ritual aneh malam itu. Tapi ternyata, semua baru saja dimulai. Esok harinya, ayam jantan putih yang kemarin muncul di halaman rumahku, tak lagi terlihat. Tak ada darah, tak ada bulu beterbangan. Bahkan kokoknya yang nyaring pun lenyap. Anehnya, seluruh energi rumah seolah ikut mati. Kompor tak bisa menyala. Air tak mengalir. Dan parahnya, semua rekeningku kosong. Tak ada transfer masuk. Warung makan tempatku biasa sarapan juga tutup. Aku kelaparan, sampai akhirnya memutuskan untuk mampir ke warung kopi depan SPBU. Warung kumuh itu mendadak jadi tempat penuh tekanan. Ketika duduk dan menyeruput kopi pertama, mataku menangkap sosok yang sudah kukenal. Mbah Sula. Ia duduk di bangku panjang pojok, menatapku tanpa berkedip. Tak ada sapa. Tak ada basa-basi. Ia hanya menyodorkan sebuah karung goni kecil, lalu berbisik pelan seperti mendikte kutukan. Sudah diberi. Sekarang waktumu memberi. Aku terdiam. Dalam karung itu ada pisau karatan, seutas tali tambang, dan kain kafan lusuh dengan bau amis menusuk. Jantungku serasa diremas. Cari orang yang tidak kau kenal. Yang darahnya masih segar. Yang nasibnya tak dirindukan siapapun, lanjutnya. Jangan salah pilih. Kalau tidak, yang datang ke rumahmu bukan rezeki, tapi arwah gentayangan. Aku terdiam. Tapi malam harinya, tubuhku seperti bukan milikku sendiri. Aku menyusuri jalan kota dengan langkah kosong. Terminal tua jadi tujuanku. Di sudut gelap, aku melihat seorang pria tua. Gelandangan dengan tubuh kurus berbalut jaket sobek. Ia tidur di atas kardus bekas. Di tangannya tergenggam botol arak murah. Target sempurna. Tanganku gemetar saat meraih pisau dari dalam jaket. Tapi bayangan perempuan dari mimpi itu muncul lagi. Perempuan berambut panjang, bermata bolong, yang selalu memanggil namaku dari balik tirai. Dalam mimpi terakhir, ia berbisik, beri kami darah, Dimas. Kami haus. Aku tutup mataku.
Pisau itu bergerak sendiri. Tusukan pertama membuat pria itu terbangun. Ia menatapku, sempat berteriak. Tapi tidak ada yang mendengar. Tusukan kedua, ketiga, sampai tubuhnya tak bergerak. Nafasnya hilang bersama bisikan dosa yang menari di telingaku. Dengan susah payah, aku membungkus tubuhnya dengan kain kafan, mengikatnya dengan tambang, dan memasukkannya ke dalam karung. Di malam sepi itu, aku menyeretnya ke hutan bambu, tempat di mana pintu bawah tanah pernah muncul. Anehnya, tanah di sana bergerak sendiri. Membentuk lubang, menganga seperti mulut yang kelaparan. Aku melemparkan karung itu ke dalamnya. Tanah langsung menutup, seolah tak pernah terbuka. Tak ada bekas. Tak ada suara. Hanya hening yang membunuh. Esok pagi, semuanya berubah. Ayam putih itu kembali berkokok. Tapi kali ini, matanya merah menyala. Meja makan penuh makanan lezat. Panggilan kerja datang dari mana-mana. Saldo rekeningku kembali gendut. Bahkan, ada uang tunai misterius dalam laci dapurku. Rezeki mengalir deras. Rumah tua di pinggir kota itu berubah jadi hunian mewah. Mobil bekas, lalu mobil baru. Perempuan muda mendadak ramah, menawarkan diri untuk menjadi istri. Aku mulai hidup seperti raja. Tapi hanya sampai malam Jumat Kliwon berikutnya datang. Malam itu, suara ayam putih tidak lagi terdengar. Yang ada hanya tangisan, dari bawah lantai rumahku. Suara rintihan manusia. Suara tangis anak-anak. Dan dari balik kamar mandi, terdengar bisikan. Waktumu memberi lagi, Dimas. Mahar darah kedua, harus lebih segar. Aku menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Tak hanya di malam hari. Siang pun bisikan itu mengikuti. Aku melihat bayangan-bayangan samar berjalan di balik tirai, sosok-sosok mengendap di lorong. Kadang mereka memanggil dari balik cermin. Kadang mereka duduk diam di ujung tempat tidur. Aku mencoba menolak. Tapi hari-hari berikutnya, semua hilang lagi. Uang menguap. Perut selalu kosong. Bahkan ayam putih itu mati tergantung di pagar rumah. Matanya masih terbuka. Dan darahnya membentuk satu kata di dinding. Ingkar. Sejak saat itu, aku paham. Aku telah jadi bagian dari sesuatu yang tak bisa kuundur. Perjanjianku dengan entitas itu bukan tentang sekali dua kali memberi. Tapi tentang terus memberi, sampai jiwaku ikut tergadai. Dan mereka tak akan pernah kenyang. Tidak dengan satu nyawa. Tidak dengan dua. Mereka lapar. Dan aku, hanyalah tangan mereka di dunia ini. Aku mulai sadar, yang kupanggil sebagai rezeki, sebenarnya adalah umpan. Umpan untuk menjerat jiwaku agar terus memberi. Dan setiap kali aku mencoba berhenti, mereka datang, bukan lagi dalam mimpi, tapi dalam kenyataan yang tak bisa kujelaskan dengan logika. 3 hari setelah aku menolak tumbal kedua, rumahku seperti diteror. Lampu padam tanpa sebab, padahal listrik lancar. Dinding kamar penuh goresan kuku. Kadang saat tengah malam, kulihat bayangan tubuh tergantung di langit-langit. Suara napas berat di bawah tempat tidur. Dan yang paling membuatku gila, aroma darah segar di dalam lemari pakaian. Aku tak tahan. Akhirnya aku menyerah. Aku keluar malam itu, menyusuri jalan kota. Tapi kali ini, aku tidak ke terminal. Aku tak ingin mengulang kengerian pertama. Aku hanya ingin, cepat selesai. Di perempatan lampu merah, kulihat seorang wanita muda. Usianya mungkin 20-an. Wajahnya polos, tubuhnya kurus. Ia menjajakan tisu sambil menggendong anak balita yang terlelap dalam kain gendongan. Ia tampak lapar, letih, putus asa. Mungkin, tak ada yang akan kehilangan mereka. Aku mendekat, berpura-pura menanyakan harga tisu. Ia tersenyum lelah. Tanpa berpikir panjang, kuberikan selembar uang 100.000 dan mengajaknya ikut. Ia menolak, tapi aku terus membujuk. Kataku, ada kerjaan sebagai pembantu di rumahku. Mungkin ia percaya karena wajahku yang rapi dan mobilku yang mewah. Atau mungkin karena lapar sudah mengalahkan naluri. Ia masuk ke dalam mobil. Tak banyak bicara. Aku bawa mereka,
ibu dan anak, ke rumah. Dan saat itu, hatiku berontak. Aku bisa dengar suara denyut nadi sendiri. Tapi suara dari bawah rumahku berbisik lebih keras. Tumbal kedua, harus lebih segar. Bayi, sangat, murni. Tanganku gemetar saat menggenggam pisau. Tapi wanita itu tertidur di sofa, memeluk anaknya. Dalam hitungan detik, aku mendengar suara kecil berkata, "Ayah, jangan," padahal aku tak pernah punya anak. Aku tersentak. Pisau terjatuh. Aku mundur. Panik. Tak sanggup. Kutinggalkan mereka dalam rumah dan keluar untuk mencari korban lain. Tapi saat aku kembali, semuanya sudah terlambat. Di ruang tamu, si ibu terduduk kaku, matanya melotot ke langit-langit. Dari mulutnya mengucur darah. Tubuhnya lemas seperti boneka rusak. Tapi anaknya, tak ada. Hanya selembar kain gendongan tergeletak di lantai, penuh darah, dan basah oleh lendir hitam yang bau amis menyengat. Aku menjerit. Tapi jeritanku seperti ditelan dinding rumah yang kini terasa hidup. Lantai rumahku basah, seperti habis dipakai ritual. Di pojok ruangan, ayam jantan putih itu berdiri, kini dengan kepala manusia. Matanya menatapku tajam. Lalu ia bersuara. "Tumbal yang salah. Bayi, bukan milikmu." Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap aku pejamkan mata, kulihat wajah anak kecil itu, menangis dari dalam dinding. Tertanam hidup-hidup di antara bata dan semen. Kadang, kudengar suara tangisnya dari keran wastafel. Kadang dari dalam kloset. Dan bau darah, tak pernah hilang dari bawah kukuku. Aku coba melapor ke polisi. Tapi begitu aku membuka mulut, lidahku kaku. Mulutku membusuk seperti penuh ulat. Tak ada suara keluar. Mbah Sulam muncul di pojok ruang interogasi, menggeleng perlahan. Dan saat aku berkedip, polisi yang tadi di hadapanku berubah menjadi tubuh pria tua gelandangan yang dulu kubunuh. Wajahnya pucat. Lehernya mengucur darah. Aku pingsan. Bangun di rumah. Tapi kini, rumahku sudah berubah. Dinding-dindingnya berdenyut seperti daging. Lampu berkedip terus. Dan setiap cermin, memantulkan sosokku, tapi dengan mata bolong dan senyum yang menganga lebar. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka datang. Duduk melingkar di ruang tamu. Gelandangan, wanita muda itu, dan kini anaknya. Mereka tak bicara. Hanya menatapku. Menunggu giliran tumbal berikutnya. Dan kalau aku menolak, mereka menyiksaku dari dalam tubuhku sendiri. Menggerakkan jari-jari tanpa kendali. Membisikkan nama orang-orang yang harus mati selanjutnya. Kini aku tahu satu hal penting. Dalam dunia perjanjian gelap, kesalahan sekecil apapun, tak akan dimaafkan. Dan untuk setiap nyawa yang salah korban, nyawa lain dari keluargaku akan jadi gantinya. Aku mulai kehilangan orang-orang di sekitarku. Tetanggaku meninggal mendadak. Keponakanku menghilang tanpa jejak. Dan di dalam album keluarga, beberapa foto menghitam sendiri. Seperti dibakar dari dalam. Aku sudah tidak tahu lagi mana hidup, mana mati. Tapi aku tahu satu hal, pintu neraka yang kubuka, tak akan pernah bisa kututup lagi. Dan mereka, belum kenyang. Belum pernah kenyang. 1 minggu setelah tumbal yang salah, neraka mulai hidup di rumahku. Setiap sudut jadi lorong kegelapan. Tak ada lagi siang, bahkan saat matahari bersinar terik. Langit di atas rumah selalu kelabu. Burung-burung menghilang. Kucing-kucing tak pernah berani melintas halaman. Dan setiap malam, pohon di samping rumah menangis. Suara itu jelas, seperti anak kecil yang merintih, menyesal telah lahir ke dunia. Aku mencoba melarikan diri. Tapi begitu melangkah keluar pagar, jalanan berubah. Rumah-rumah tetangga lenyap. Yang ada hanya jalan tanah berlumpur dan kabut hitam pekat. Aku tahu, rumahku sudah bukan di dunia ini. Aku mengurung diri selama 2 hari, tanpa makan, tanpa bicara. Tapi bisikan mereka terus datang. Kali ini lebih jelas. Waktumu hampir habis, Dimas. Kami butuh darah murni. Perawan. Usia ganjil. Tanggal lahir kelam.
Aku bangkit. Seperti zombie, aku mengikuti perintah itu. Aku mulai mencari. Di antara kerumunan kota, aku melihatnya, perempuan muda, tampak polos. Namanya Livia. 19 tahun. Mahasiswi kosan kecil dekat kampus. Aku menyamar jadi pencari kos-kosan. Mencoba pendekatan. Ia lugu, tak curiga. Aku tawarkan kerja paruh waktu sebagai asisten pribadi. Gajinya besar, katanya cukup buat bantu biaya kuliah. Ia setuju. Hari itu juga, ia datang ke rumah. Dan dari detik ia melangkah masuk, rumah seolah bernapas. Lantai yang retak tertutup sendiri. Dinding yang mengelupas memoles ulang seperti kulit baru. Rumah itu lapar, dan tahu santapan sudah datang. Livia tampak tidak nyaman. Ia sering melihat ke sudut-sudut rumah, seperti merasa diperhatikan. Tapi ia tetap sopan. Duduk di ruang tamu, minum teh yang kusajikan, tanpa tahu bahwa malam itu akan jadi malam terakhirnya sebagai manusia. Tepat jam 3 dini hari, ritual ketiga dimulai. Hujan turun deras. Petir menyambar, tapi tak bersuara. Livia tertidur di kamar tamu. Tapi aku tahu itu jebakan. Mereka menyuruhku membawanya ke ruang bawah tanah. Aku membuka lantai kayu di ruang tengah. Di bawahnya, muncul tangga batu berlumut menuju lorong gelap. Livia terbangun, wajahnya pucat. Aku bilang padanya, ada tikus, bantu aku lihat. Ia menolak, merasa aneh. Tapi aku mendesaknya, sampai akhirnya ia turun lebih dulu. Begitu kaki terakhirnya menginjak lantai ruang bawah tanah, pintu tertutup sendiri. Gelap, hening, dan hanya suara napas kami yang terdengar. Ruang bawah tanah itu bukan ruang biasa. Di tengahnya, ada batu besar seperti altar, penuh ukiran makhluk tak dikenal. Di sekitarnya, lilin menyala sendiri. Udara dingin. Terlalu dingin. Dan dari dinding, muncul wajah-wajah yang menangis. Mereka bukan manusia. Mereka adalah korban. Livia mulai panik. Ia menjerit, tapi suaranya lenyap, seolah ditelan dinding. Aku mendekat, dengan pisau ritual di tangan kanan dan rambut bayi dari tumbal sebelumnya di tangan kiri. Tapi tepat saat aku akan menusuknya, Livia memelukku sambil menangis. Kenapa, Kak? Aku cuma mau bantu. Tanganku gemetar. Air mata turun. Tapi rumah itu tak sabar. Dinding mulai berdarah. Cermin pecah satu persatu. Lantai bergetar. Lilin memanjang seperti lidah iblis. Dari lorong belakang, muncul Mbah Sula dengan wajah merah menyala, mata hitam legam. Bunuh? Atau kau sendiri yang dibelah? Aku terjerembab. Livia mencoba kabur, tapi lorong di belakangnya tertutup batu. Tak ada jalan keluar. Akhirnya, aku menutup mata dan menusuk. Sekali. 2 kali. Sampai tubuhnya berhenti melawan. Tapi saat darahnya mengalir, terdengar suara jeritan ribuan wanita. Dari mana-mana. Suara tangis. Teriak. Mengutuk. Lalu, sunyi. Tubuh Livia berubah. Kulitnya mengelupas. Tulangnya mencair. Menyatu ke altar. Batu itu menyerapnya seperti spons haus darah. Dalam beberapa detik, altar itu bersinar merah menyala. Dan dari balik dinding, muncul cahaya. Uang, emas, berlian, bahkan dokumen tanah. Semua mengalir seperti sungai. Aku pingsan. Saat terbangun, aku berada di kamar. Di tangan kananku ada segumpal rambut Livia. Di tangan kiri, uang tunai ratusan juta. Di meja, surat tanah. Tapi kaca jendela tak lagi memantulkan wajahku. Yang kulihat hanya kegelapan, dan mata seseorang menatapku dari balik cermin. Sejak saat itu, aku sadar. Ritual keempat akan jauh lebih gelap. Karena kali ini, bukan hanya darah yang diminta. Tapi bagian dari jiwaku sendiri. 3 hari setelah ritual ketiga, aku tak bisa tidur. Bukan karena penyesalan, tapi karena pantulan di setiap cermin di rumahku bukan lagi milikku. Setiap kali aku menatap, yang kulihat adalah wajah perempuan-perempuan yang pernah kutumbalkan.
Livia tersenyum dengan mata terbalik. Nia menangis darah. Bahkan anak kecil pertama itu menggigiti bibirnya sendiri hingga copot. Aku coba memecahkan semua cermin. Tapi serpihannya justru memperbanyak wajah-wajah itu. Mereka menguntit. Bahkan di sendok logam. Di genangan air kamar mandi. Pantulan kloset. Semuanya jadi layar hidup dari kutukan yang tak bisa kuhentikan. Malam keempat, seseorang mengetuk pintu. Tepat jam 3 dini hari. Suara ketukannya lambat, seperti irama napas seseorang yang sedang sekarat. To, to, to. Aku diam. Pintu depan tidak bisa dibuka. Kukunci dengan rantai ganda, tapi suara ketukan berpindah. Sekarang dari jendela dapur. Kemudian jendela kamar. Lalu dari dalam lemari. Aku gemetar, tubuhku basah keringat dingin. Akhirnya, dari cermin kamar mandi muncul kabut. Dan perlahan, seseorang keluar dari dalamnya. Seorang wanita, dengan rambut panjang menjuntai, kulit kelabu seperti bangkai busuk, dan mata yang seluruhnya putih. Tapi tubuhnya persis seperti Livia. Aku belum selesai, Kak, bisiknya. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri. Tapi udara menjadi beku. Lampu padam sendiri. Dan ketika aku mundur, ia mengikutiku pelan. Langkahnya tak menimbulkan suara. Tapi setiap dia bergerak, lantai kayu membusuk di belakangnya. Aku kabur keluar rumah. Tapi begitu kaki melangkah ke halaman, tanah berubah menjadi lumpur hitam. Rumah tetangga kini tampak seperti reruntuhan. Dunia nyata tak lagi berlaku untukku. Aku terjebak dalam dimensi pesugihan. Dunia para dukun keparat dan iblis haus tumbal. Aku kembali masuk rumah. Tapi sosok itu sudah di ruang tamu. Duduk di sofa, menyisir rambutnya yang berdarah. Di lantai, cermin-cermin pecah membentuk pola. Huruf-huruf kuno menyala merah. Suara-suara muncul dari lantai. Mereka bicara bahasa yang belum pernah kudengar, tapi langsung kupahami, tamu istimewa telah datang. Ritual besar akan dimulai. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Mbah Sula muncul di tengah sawah terbakar. Ia telanjang, kulitnya dipenuhi belatung. Tapi senyumnya sangat puas. Di sampingnya, ada keranda besar berisi jasadku sendiri. Dan di langit, tampak wajah iblis besar, matanya serupa kawah neraka. Ayahmu dulu gagal di ritual keempat. Maka kau harus menebusnya. Aku terbangun dengan tubuh basah darah. Tapi bukan darahku. Di kamar, di sebelah kasur, ada tubuh wanita tergeletak. Matanya terbuka, mulutnya berteriak diam, dan kulitnya penuh goresan lambang aneh. Aku tak mengenalnya. Tapi di dompetnya, tertulis nama, Ratna. Usia 25. Dan di kertas kecil, ada tulisan tangan, tumbalmu kali ini dibantu kami, Dimas. Anggap ini hadiah. Aku ingin kabur. Tapi pintu-pintu rumah tak lagi punya pegangan. Semua jendela disegel dari luar, seolah rumah ini berubah jadi peti mati raksasa. Setiap sudut tembok memunculkan wajah baru. Beberapa adalah wajahku sendiri, namun dengan luka sayat di seluruh muka. Malamnya, datang lagi suara dari cermin. Kau pikir ini akan selesai dengan darah perempuan? Ritual keempat adalah jiwa laki-laki. Yang masih suci. Yang bersaudara darah denganmu. Aku tahu maksudnya. Adikku, Rico. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Selama ini dia tinggal di luar kota. Kami jarang bertemu. Tapi saat itu juga, pesan masuk ke HP-ku. Dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Kami sudah undang dia pulang, Kak. Jangan sia-siakan kesempatan. Lalu foto masuk, Rico sedang di dalam bus malam. Wajahnya tenang. Belum tahu kalau ia sedang dijemput maut. Tanganku gemetar. Kali ini berbeda. Aku bisa menumbalkan orang lain. Wanita. Anak-anak. Tapi adik kandung sendiri? Daging dari darahku sendiri? Namun rumah tak memberi waktu untuk menolak. Lampu mulai mati satu persatu. Televisi menyala sendiri, menampilkan video-video masa lalu.
Aku, saat kecil, mencubit Riko. Aku, saat SMA, menamparnya karena rebutan uang saku. Semua dosa kecil diperlihatkan. Seolah membentuk alasan kenapa aku pantas mengorbankannya. Mbah Sula muncul di layar TV terakhir. Dimas, tidak ada kekayaan tanpa keabadian kutuk. Yang abadi hanya darah keluarga. Jam menunjukkan pukul 2.59. Dan dari luar, suara langkah kaki mendekat ke pagar. Suara yang tak asing. Ringan. Lincah. Riko sudah tiba. Ritual keempat hanya tinggal satu napas. Dan kali ini, aku harus memilih antara menjadi iblis seutuhnya, atau mengakhiri semuanya dengan darahku sendiri. Suara langkah kaki Riko semakin dekat. Di dalam rumah, semua jam berhenti berdetak. Waktu seperti membeku. Aku berdiri terpaku di depan pintu, memegang gagang yang seolah menolak dibuka. Di luar, Riko mengetuk dengan ringan. "Kak, aku sudah sampai. Kok rumahnya gelap?" Suara itu masih polos. Masih seperti dulu saat kami kecil. Ketika dia berlari menemuiku karena takut petir. Ketika dia sembunyi di belakangku karena dibuli teman sekolah. Aku membuka pintu perlahan. Riko berdiri dengan ransel kecil, senyum lelah menghiasi wajahnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya tak muncul di lantai. Dan saat dia masuk, udara dingin langsung memenuhi seluruh ruangan. "Kenapa gelap semua, Kak? Kamu sakit?" Aku tak menjawab. Hanya menatapnya lama. Dalam benakku, dua suara bertarung, satu menyuruhku menyelamatkan Riko, satu lagi, membisiki bahwa ini takdir. Di dapur, semua peralatan ritual sudah tersedia. Pisau keramat dari tulang ayam hitam. Kemenyan yang masih mengepul. Mangkuk tanah liat untuk menampung darah. Riko duduk di ruang tamu. Ia melihat-lihat cermin kecil di meja dan bergumam, "Ini kayak yang sering muncul di mimpi aku." "Aneh ya, Kak." Jantungku nyaris berhenti. "Kamu mimpi apa?" Cewek-cewek nangis. Mereka manggil nama kakak. Ada juga orang tua bau busuk yang nyuruh aku datang ke rumah. Katanya aku harus bantu kakakku biar hidup tenang. Aku gemetar. Pesugihan ini bukan hanya mengikat aku, tapi juga menarik siapapun yang berhubungan darah denganku. Riko pun kini sudah dalam jangkauan kutukannya. Aku bangkit, menuju dapur. Pisau itu terasa berat di tangan. Tangan kiriku gemetar. Namun entah bagaimana, aku kembali ke ruang tamu dengan langkah pasti. Riko melihatku dengan senyum. "Kak, kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Aku tak sanggup. "Lemparkan saja pisau itu. Kabur." Ajak Riko pergi dari rumah terkutuk ini. Tapi sebelum sempat bergerak, Mbah Sula muncul dari kegelapan pojok ruangan. Tak seperti biasanya, kini ia bertubuh setinggi langit-langit. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang. "Lakukan, atau kau sendiri yang akan jadi tumbal terakhir." Riko berdiri. "Siapa itu, Kak?" Aku berbalik. Menyembunyikan Riko di belakangku. Tapi Mbah Sula kini sudah ada di depan kami. Tangan keriputnya menyentuh kepala adikku. Anak ini bersih. Jiwa murni. Lahir di malam Jumat Wage. Ini yang paling kami sukai. Tiba-tiba, tubuh Riko kaku. Matanya membelalak. Suara tercekat di tenggorokannya. Dari pori-porinya keluar asap hitam. Dia mengerang. Aku menjerit. Jangan ambil dia." Tapi Mbah Sula hanya tertawa. "Kau sudah masuk perjanjian. Tak ada jalan keluar." Aku menyerang. Menusuk pisau itu ke dada Mbah Sula. Tapi tubuhnya menguap. Pisau menembus udara kosong. Lalu dari balik tembok, muncul sosok-sosok yang pernah kutumbalkan. Mereka semua kini satu. Bersatu dalam tubuh iblis itu. Mereka berteriak serentak. "Bayar dengan darah keluarga." Aku memeluk Riko, berusaha membangunkannya. Tapi matanya terus mengeluarkan air hitam. Mulutnya tersenyum, tapi tangisannya keluar dari telinga. Dengan panik, aku membacakan doa. Apapun. Potongan ayat.
mantra perlindungan. Tapi rumah ini bukan lagi milik Tuhan. Setiap bacaan yang keluar dari mulutku justru terpantul balik dalam bahasa terkutuk. Kau terlambat, Dimas. Tiba-tiba, sebuah pilihan muncul di pikiranku. Jika ritual ini memang harus diberi tumbal darah kandung, maka ada satu jalan keluar, aku sendiri. Aku, si saudara yang tersisa. Jiwa murni sudah ternoda. Tapi tubuhku masih bisa digunakan sebagai persembahan. Aku membawa pisau, berlutut di tengah lingkaran cermin. Darahku sendiri yang akan jadi penghabisan. Biarkan adikku hidup. Ambil aku. Ritual itu langsung menyala. Cermin-cermin pecah dan menyedot tubuhku seperti pusaran. Mbah Sula menjerit marah. Sosok-sosok korban berteriak, tapi kali ini bukan meminta tolong. Mereka tersenyum. Karena kutukanku berakhir. Karena aku membayar lunas. Tubuhku perlahan hancur di tengah pusaran cermin. Tapi aku sempat melihat Riko membuka matanya. Napasnya kembali normal. Dan dari luar rumah, cahaya matahari pagi perlahan masuk. Tapi, apakah itu benar-benar cahaya matahari? Dari ujung cahaya, kulihat seseorang berdiri. Aku. Tapi bukan aku. Ia mengenakan tubuhku. Senyumnya aneh. Matanya hitam seperti ruang kosong. Dan ia berbisik. Terima kasih, Dimas. Tubuhmu sangat cocok untuk kami. Dan dunia pun gelap. Kini, rumah itu kosong. Tapi setiap malam, lampunya menyala sendiri. Dan dari jendela, seseorang terlihat duduk di sofa, menyisir rambut berdarah, dengan senyum seperti Dimas. Dan Riko? Tak pernah ditemukan. Hanya tas ransel yang tertinggal di halte depan rumah. Lengkap dengan secarik kertas berisi satu kalimat. Kau pikir bisa menyelamatkan semuanya hanya dengan pengorbanan? Pesugihan tak mengenal kata cukup. Semenjak malam pengorbanan itu, rumah tua di ujung jalan Mawar kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan kedamaian, melainkan hening yang menyimpan kutukan. Setiap malam Jumat Kliwon, penduduk sekitar mendengar suara tangisan, disusul tawa panjang yang tak berasal dari manusia. Tak ada yang berani mendekat. Namun, suatu hari, seorang wanita muda bernama Nadia datang. Ia mengaku sebagai tunangan Dimas, baru pulang dari luar negeri. Saat mengetuk pintu rumah itu, tak satu pun tetangga memberanikan diri memperingatkan. Mereka hanya menatap dari balik tirai, menyilangkan jari, berharap ia cepat pergi. Nadia masuk. Pintu seolah terbuka sendiri. Begitu melangkah ke dalam, hawa dingin menyambut seperti pelukan jenazah. Debu tebal menyelimuti semua perabot. Tapi anehnya, cermin di ruang tamu bersih mengilap, seolah sering dipakai. Dimas, panggilnya ragu. Tak ada jawaban. Tapi suara dari lantai 2 menggema, langkah kaki, menyeret-nyeret. Naiklah dia perlahan, menahan napas. Dan saat mencapai kamar utama, Nadia menemukan seorang pria duduk membelakangi, menyisir rambut. Dimas? Pria itu berhenti. Tak menjawab. Tapi ketika berbalik, Nadia menjerit. Itu wajah Dimas, tapi matanya hitam legam. Mulutnya tersenyum lebar hingga telinga. Ia bicara dengan suara yang bukan milik Dimas. Akhirnya kamu datang juga, Nadia. Aku merindukanmu. Nadia mundur. Tapi pintu tertutup sendiri. Pria itu berdiri, tubuhnya bergerak kaku seperti boneka. Dari balik lehernya, muncul tangan-tangan kecil yang menggenggam rambut. Sosok itu mendekat. Aku sudah kembali. Sekarang giliranmu. Nadia menjerit dan meraih benda apapun di dekatnya, bingkai foto. Ia lempar ke cermin. Cermin retak. Dan saat pecahannya menyentuh lantai, suara jeritan lain terdengar. Seolah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya ikut merasakan sakit. Dari retakan cermin, asap hitam menyembur. Sosok-sosok korban ritual, cewek-cewek muda, seorang ibu hamil, dan terakhir, Riko, muncul. Mereka semua melihat ke arah Nadia. Selamatkan kami, suara mereka bersatu, mengalun lirih dan penuh luka. Tapi Dimas palsu mengibaskan tangan.
Para arwah terlempar ke balik dinding. Dimas palsu tertawa. Kau pikir bisa membatalkan segalanya hanya dengan cinta? Nadia lari. Tapi rumah itu berubah. Tangga melengkung seperti usus. Dinding berdenyut seperti jantung. Lampu menggantung berubah menjadi kepala manusia, mata mereka menatap Nadia kemanapun ia pergi. Nadia bersembunyi di kamar mandi. Di sana, ia menemukan coretan dinding bertuliskan. Kalau mau bebas, tumpahkan darah di balik cermin utama. Ia paham. Sumber kekuatan iblis itu ada di cermin utama. Tapi cermin itu kini dijaga oleh makhluk yang memakai tubuh Dimas. Ia harus mengambil risiko. Saat kembali ke ruang tamu, Nadia mengambil pecahan kaca besar. Dimas palsu sudah menunggu. Tapi sebelum ia sempat menyerang, Nadia memanggil nama yang tak terduga. Rico, kau masih di sana, kan? Aku tahu kau bisa dengar. Untuk sesaat, mata iblis itu berkedip. Tubuhnya gemetar. Dari dalam dada, suara Rico berteriak. Kak Nadia, hancurkan dia. Nadia berlari, menerjang, dan menancapkan pecahan kaca ke dada Dimas palsu. Sosok itu mengerang. Tubuhnya memuntahkan darah hitam pekat. Cermin utama bergetar. Retak. Lalu, meledak. Ledakan itu bukan api, melainkan semburan kenangan. Suara tangis, tawa, teriakan minta tolong. Nadia terhempas. Dunia menjadi putih. Saat membuka mata, ia sudah berada di luar rumah. Di depannya, rumah itu hancur setengah. Sebagian dinding terbuka, menampakkan isi rumah seperti panggung teater rusak. Tapi ada yang aneh. Cermin utama tak hancur sepenuhnya. Di dalam pantulannya, Nadia melihat dirinya, tersenyum. Tapi bayangan itu tak bergerak bersamaan. Lalu, bayangan itu berkata tanpa suara. Terima kasih. Sekarang giliranmu menjaga rumah ini. Nadia terdiam. Dan dari ujung jalan, seorang anak kecil tiba-tiba muncul. Menatap rumah itu. Masuk pelan-pelan. Dan pintu, menutup sendiri. Rumah itu, tak pernah kenyang. Setelah malam itu, Nadia tak pernah terlihat keluar dari rumah tua di ujung jalan Mawar. Penduduk hanya mendengar suara tangis lirih dan nyanyian kuno setiap malam Jumat Kliwon. Banyak yang mengira Nadia mati, arwahnya kini ikut menghuni tempat kutukan itu. Tapi kebenarannya, jauh lebih mengerikan. 3 bulan berlalu. Sebuah keluarga baru, pasangan muda dengan satu anak perempuan berumur 7 tahun, membeli rumah tersebut dengan harga murah. Mereka tak tahu sejarah rumah itu. Agen properti bilang, hanya rumah tua dengan gaya vintage. Tak ada yang perlu ditakutkan. Malam pertama mereka tenang. Tapi malam kedua, si anak, Melia, berkata melihat Kak Nadia di dalam cermin. Orang tuanya tertawa, mengira itu teman imajinasi. Sampai suatu pagi, Melia menolak sarapan sambil berkata, "Aku kenyang. Tadi malam Kak Nadia kasih aku nasi dan daging dari dapur cermin." Ibunya bingung. Di dapur tak ada makanan sisa. Tapi mereka tak curiga. Sampai malam ketiga, Melia menghilang. Pencarian dimulai. Polisi datang. Wartawan berdatangan. Rumah itu disegel. Tapi tak ada satupun jejak Melia. Kamar terkunci dari dalam. Dinding dan lantai dicungkil, semua nihil. Namun, di balik cermin besar ruang tamu, ada goresan kuku dan coretan darah membentuk angka, 10. Polisi tak paham artinya. Tapi kita tahu. 10 adalah batas. 10 adalah jumlah korban. 10 adalah harga. Nadia kini tak hanya terperangkap. Ia telah menggantikan posisi dukun keja. Jiwa Dimas, Rico, dan semua korban sebelumnya kini menjadi bayaran untuk memperkuat kutukan. Dan tubuh Nadia, yang kini hanya cangkang, dijaga oleh kekuatan lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia biasa. Setiap Jumat Kliwon, ia membisikkan nama-nama, dan mengundang anak-anak yang kesepian masuk ke cermin. Suatu malam, seorang YouTuber penasaran dengan mitos rumah itu. Ia datang sendirian,
merekam semuanya. Ia tertawa saat memulai video. Bro, ini rumah horor yang viral banget. Tapi gue nggak percaya hantu. Ia menantang kamera, mengetuk cermin. Tak lama, dari balik cermin, muncul bayangan seorang perempuan muda dengan rambut panjang dan wajah pucat. Sang YouTuber menjerit. Tapi sebelum ia bisa kabur, tangan-tangan kurus mencuat dari cermin dan menariknya masuk. Video itu viral. Tapi semua menganggapnya prank. Jumlah subscribernya naik. Channelnya meledak. Tapi tak ada yang tahu, ia tak pernah muncul lagi di dunia nyata. Kini, Nadia hanya butuh satu lagi. Satu jiwa terakhir untuk menyempurnakan kekuatan. Dan, mungkin kamu yang membaca atau mendengar cerita ini, sudah cukup dekat untuk melihat cerminnya. Perhatikan baik-baik pantulanmu malam ini. Kalau kau melihat dirimu tersenyum, padahal kau tidak tersenyum, lari. Karena Nadia sudah menandaimu. Tamat.